Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa, NPM 1194013, kelas D4TI 3A. Di sini saya akan melanjutkan praktikum di chapter 4. Nah, di sini untuk yang pertama di praktek program yaitu membuat aplikasi sederhana menggunakan Pandas dan membuat data dummy berformat CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame. Nah, yang kedua di sini dari data frame tersebut dipecah menjadi dua data frame yaitu 450 row pertama dan 50 row sisanya. Nah, di sini kita buka dulu codingannya. Ini yang pertama, kita import dulu Pandasnya. Dimana Pandas ini digunakan untuk membaca file. Di sini ada variabel data, di mana variabel data ini digunakan untuk membaca read CSV, data dummy yang berformat CSV. Kemudian data head ini digunakan untuk melihat 5 baris pertama, dan data shape ini digunakan untuk melihat panjang dari datanya. Nah, di sini yang pertama kita import dulu Pandasnya. Nah, di sini udah muncul. Kemudian di sini kita lihat data pertamanya, 5 data pertamanya. Nah, ini outputnya yaitu 5 data awal. Kemudian di sini data shape-nya. Nah, di sini data shape-nya yaitu 500 baris dan 7 kolom. Jadi datanya ada 500 baris dan ada 7 kolom. Nah, kemudian dari data-data tersebut kita bagi data frame-nya jadi yang pertama itu ada data train dan data test. Nah, di sini data train itu ngambil 450 yang data dari belakang dan 450 dari depan itu untuk data tesnya. Nah, di sini kita coba jalanin dulu. Nah, di sini udah muncul data train itu ada 450 baris dan 7 kolom, dan data test itu ada 50 baris sisanya dan 7 kolom. Nah, kemudian di sini selanjutnya di nomor 3 yaitu ada praktek vektorisasi dan klasifikasi dari data. Nah, di sini menggunakan ada aturannya NPM mode 4. Kalau misalkan hasilnya 0, dapatnya Katy Perry. Kalau misalkan dapatnya 1, dapatnya data LMFAO dan seterusnya. Di sini kita coba jalanin dulu yang NPM mode 4-nya. Nah, di sini outputnya 1 berarti dapat yang data LMFAO. Nah, di sini sama kayak tadi, kita import dulu Pandas untuk membaca file CSV. Di sini file CSV-nya itu berupa data-data komentar dari YouTube-nya LMFAO. Nah, di sini kita coba import dulu. Di sini udah muncul yang variabel D yang ini. Dia ada 438 baris dan 5 kolom. Nah, di sini dari data frame ini coba kita lihat dulu. Nah, di sini kan ada 438 baris ke bawah dan 5 kolom ke samping. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengelompokkan komentar-komentar mana yang spam dan mana yang bukan spam. Nah, dari kelas ini, kolom kelas ini, kita bisa lihat kalau yang nilainya 0 itu berarti teridentifikasi bukan spam. Tapi kalau misalkan yang nilainya 1 itu teridentifikasi spam. Nah, di sini kita coba dibagi dulu dengan menggunakan query, di mana tadi kan kolom kelasnya kalau misalnya 1 itu yang spam. Kita coba yang spam dulu. Di sini untuk membagi data-data yang mana yang spam, mana yang bukan spam. Nah, di sini udah muncul data yang spam itu ada 236 baris dan 5 kolom. Nah, kemudian kita coba yang data bukan spam. Data bukan spam. Nah, data bukan spam ini ada 202 baris dan 5 kolom. Nah, itu
pengelompokan komentar yang mana yang spam dan yang mana yang bukan spam. Terus selanjutnya di sini kita melakukan instalasi instansiasi vectorizer. Di mana di sini kita menggunakan fitur extraction text, kemudian kita import conv vectorizer-nya. Di sini kita coba import dulu. Di sini udah muncul. Kemudian di sini untuk vektorisasi data dari atribut konten. Nah, tadi kan yang fitur extraction ini untuk membagi kata-katanya di sini. Jadi awalnya itu stringnya itu berbentuk kalimat, terus diubah stringnya itu jadi berbentuk kata-kata yang sering muncul. Nah, di sini vektorisasi data dari atribut konten. Jadi dari data yang tadi, data yang ini kan ada kolom konten. Konten yang ini, yang kolom konten ini kita lakukan vektorisasi data menggunakan defect. Di sini kita coba running dulu. Di sini udah muncul datanya. Tadi kan udah dibagi tuh yang string awalnya itu kalimat, terus jadi string berbentuk kata-kata yang sering muncul. Dan di sini keluar hasilnya di mana dia punya 438 baris dan 957 kolom. Di mana 957 kolom ini kenapa banyak? Karena satu kata itu dalam satu row punya satu kolom. Terus selanjutnya di sini kita lanjut ke yang mendapatkan daftar kata. Di sini menggunakan get feature names. Di sini variabel daftar kata, terus menggunakan get feature name untuk mendapatkan namanya. Terus di sini coba kita running daftar kata. Nah, di sini udah muncul list kata-kata yang tadi yang ada 957 kolom. Nah, di sini di daftar katanya dijadiin list. Nah, ini 957 kolom yang udah tadi kita lihat. Kemudian di sini kita akan memisahkan data frame, di mana data train dan data test ini dipisah. Di sini yang pertama data train akan mengambil 300 data dari belakang dan data test akan mengambil 300 data dari depan. Nah, di sini kita coba running aja. Di sini yang data train, nah yang ini. Nah, di sini kan yang data train itu dapat 300 baris dan 5 kolom. Kemudian data tes itu yang sisanya 138 baris dan 5 kolom. Nah, kemudian setelah dibagi, kita akan training pada vektorisasi atau yang disebut dengan transform dan fit. Nah, di sini transform fit transform itu digunakan untuk yang data train atribut. Nah, yang ini kita coba running. Nah, di sini muncul outputnya. Di sini ada data train atribut. Yang ini ada 300 baris dan 760 kolom. Kemudian di sini menggunakan yang data test atributnya, kita menggunakan transform tanpa fit dari data testing yang konten. Di sini di running aja. Nah, kalau yang data tes atributnya itu ada 138 baris dan 760 kolom. Kemudian di sini kita akan melakukan pengambilan label dari data testing dan data training. Ini di run aja data train label dan data test labelnya. Nah, diberi label kelas di sini nanti. Nah, di sini coba dilihat. Nah, di sini diberi label kelas. Ini yang data test label. Terus yang data train label juga sama. Ini dikasih labelnya kelas. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan klasifikasi decision tree.
decision tree dari data yang YouTube tadi. Di sini kita coba diimport dulu tree-nya, kemudian diklasifikasi dari data train atribut sama data train label, kemudian data test atribut dan data test label. Di running, di sini ditunggu aja outputnya. Nah, di sini udah muncul outputnya menggunakan klasifikasi decision tree, yaitu hasilnya 0,934 sekian. Nah, itu untuk yang klasifikasi decision tree. Kemudian di sini ada klasifikasi SVM untuk data YouTube tadi. Nah, di sini diimport dulu SVM-nya, kemudian diklasifikasi SVM-nya, yaitu menggunakan data train atribut, data train label, kemudian score untuk data test atribut dan data test label. Ini yang menggunakan klasifikasi SVM. Nah, di sini udah muncul outputnya dari klasifikasi SVM itu 0,9 sekian. Kemudian di sini kita akan lanjut ke yang confusion matrix. Di sini diimport dulu confusion matrixnya, kemudian di running. Nah, di sini udah yang klasifikasi program confusion matrixnya udah di running. Yang bagian prediksi label. Nah, di sini. Yang ini untuk yang confusion matrix. Terus selanjutnya kita mau mengetahui score cross validation dari data yang YouTube tadi menggunakan cross validation. Nah, di sini akan ada hasil cross validation untuk decision tree yang udah kita running tadi dan hasil cross validation dari SVM yang udah di running. Di sini sebelumnya diimport dulu cross val score-nya. Nah, kalau misalnya udah diimport, di sini kita running yang hasil cross validation dari decision tree. Nah, di sini udah muncul akurasi untuk yang decision tree itu 0,95. Nah, kemudian hasil cross validation untuk yang SVM. Nah, di sini muncul akurasinya yaitu 0,94. Nah, selanjutnya ini kita melakukan pengamatan komponen informasi. Nah, di sini kita running aja. Di sini untuk max fiturnya. Di sini udah muncul outputnya. Di sini kita tunggu dulu sampai max fiturnya selesai.
Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan plot komponen informasi. Di sini menggunakan matplotlib sebagai PLT. Di sini di running aja. Nah, di sini udah muncul gambarnya. Ini plot yang udah dibuat dari data yang tadi diklasifikasi. Nah, mungkin cukup untuk praktikum di chapter 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.